Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat duhur rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita saat ini berada di pekan terakhir bulan Dzulhijjah atau bulan haji, karena insyaallah persis sepekan lagi kita akan masuk tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Secara substansi berarti umur kita secara angka bertambah 1 tahun lagi, tapi secara substansi jatah hidup kita juga berkurang 1 tahun lagi. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, hanya kemudian kadang-kadang kita agak berbeda menyikapi. Jadi kalau kemudian ganti tahun Masehi itu cenderung disambut dengan sukacita dan hura-hura, tapi kemudian kalau ganti tahun Hijriah itu diganti dengan doa-doa. Padahal hakikatnya itu ganti tahun apa Masehi, apa Hijrah atau Jawa atau Cina atau apapun kalendernya, ganti tahun itu hakikatnya ya tambah umur, tambah tua, mendekati jalan kematian kita masing-masing. Hakikatnya begitu. Tapi itu tadi pensikapannya berbeda. Seakan-akan kalau tahun baru Masehi itu berpesta pora, lalu nanti kalau pas tahun baru Hijriah doa-doa. Jadi kalau tahun baru Masehi maksiat, tahun baru Hijriah tobat. Kira-kira begitu kesannya. Padahal bagi kita seorang muslim, ayatnya itu jelas. Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahra. Bulan itu Quran nggak nyebut Masehi, nggak nyebut Hijriah, nggak nyebut Imlek, nggak nyebut Jawa, tapi menyebut bulan itu dalam 1 tahun itu. Inna iddatash syuhur, jumlah bulan dalam 1 tahun itu, indallah 12. Itsna itu 2, asyara 10. Itsna asyara berarti 2 plus 10, 12 bulan. Ya. Apapun nama kalender yang kita pakai. Sebab begini, Pak. Kalender yang kita pakai hari ini, misalnya sekarang tanggal 13 Juli, itu kan kita sering menyebutnya kalender nasional. Padahal istilah kalender nasional itu nggak tepat, karena nggak ada. Kalender nasional itu nggak ada. Kalau yang namanya nasional itu kan hanya berlaku untuk Indonesia. Negara lain enggak. Tapi nyatanya negara lain tanggalnya sama dengan tanggal kita. Sama, ini tanggal 23 Dzulhijjah itu ya bukan bulan hanya Arab, tapi orang Indonesia ya sama, di Timur Tengah ya sama, di India ya sama. Jadi penyebutan tahun kalender nasional itu kan tidak tepat. Kalender yang kita pakai Januari, Februari sampai Desember itu kan lebih tepat, sebagaimana namanya oleh penemunya, ini kalender Gregorius yang awal tahun satunya dihitung dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kemudian sebagian kita menyebutnya kalender Masehi karena dinisbatkan kepada Nabi Isa al-Masih. Kalau orang Arab menyebutnya kalender Miladiyah. Ya. Kenapa disebut Miladiyah? Karena dihitung dari miladnya, ulang tahunnya, lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Miladiyah. Nah, kalender yang kemudian dipakai oleh kaum muslimin, dan sebaiknya kaum muslimin tahu tentang kalender ini, karena amaliyah ibadah kita itu menggunakan kalender Hijriah, terutama pada kaitannya dengan beberapa amaliyah puasa sunnah misalnya. Puasa sunnah tanggal 13, 14, 15 itu bulan Komariah yang dipakai, sehingga disebut dengan Ayyamul Bid, puasa di bulan purnama tanggal 13, 14, 15. Atau kalau kita ambil tanggal 15-nya namanya Yaumul Bid.
Kemudian puasa Arafah itu pakai kalender Hijriah. Kemudian hari Tasyrik itu juga pakai kalender Hijriah. Salat Idul Fitri, Idul Adha hitungannya juga pakai Hijriah, termasuk puasa Ramadan juga pakai Hijriah. Besok nanti kita puasa tanggal 10 Muharram, Asyura itu juga pakai kalender Hijriah. Maka idealnya seorang muslim hafal dengan kalender Hijriah. Meskipun tidak harus hafal. Ya. Kalau Januari sampai Desember itu 12 bulan, semua yakin hafal. Karena hubungannya dengan gaji, Pak. Berhafal repot, Pak ya. Wong maaf, istri kita yang di rumah yang itu aja hafal tanggal, Pak. Ya kan, kapan kita terima gaji, kapan buka rekening kan, ngecek rekening kan gitu, karena itu tanggalnya pakai Masehi atau Miladiah. Salah? Oh tidak, bahkan harus tahu. Nah yang kedua adalah kalender Hijriah, itu sama 12 juga, Pak. Ya, 12 juga. Nanti kalender Jawa juga 12. Kalender Cina juga 12. Tapi apapun namanya kalendernya sama, prinsipnya 12 bulan. Hanya tadi kalau yang Januari sampai Desember kita hafal normal dan kita menyebutnya kalender nasional, padahal bukan kalender nasional, kalender semua kalender internasional. Hijriah ya internasional, Miladiah ya internasional, Masehi internasional. Ya, hanya kemudian kita sudah kadung terbiasa menyebut kalender nasional. Ya, padahal itu salah. Ya. Kalau nasional itu berarti Indonesia dengan Malaysia harus beda. Itu namanya nasional. Nah, ini berlaku untuk seluruhnya. Nah, yang nasional Januari, Desember sampai Desember itu semuanya hafal. Kemudian ada yang kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama 12. Ada kalender Jawa, Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Apit, Besar, sama 12. Kalender Cina itu juga 12. Ada yang hafal, Pak? Podo hafal ya, Pak ya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya yakin kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Cina mesti tahu, hafal. Nah, Bapak sekalian, yang menarik sekali lagi, kita satu menyikapinya aneh, beda. Kalau 1 Januari hura-hura, kalau 1 Muharram doa-doa. 1 Januari cenderung kadang maaf, tidak selalu ya, kadang maksiat, nanti 1 Muharram tobat. Mestinya tidak begitu. 1 Januari diisi dengan doa-doa ya tidak salah. Ya, mohon kepada Allah agar tahun depan lebih bagus, itu juga tidak ada salahnya. Tapi ini sudah di masyarakat sudah begitu. Nah, ada satu yang kedua yang kemudian perlu saya sampaikan yang menarik adalah kalender Jawa, Suro, Sapar dan seterusnya tadi. Menariknya adalah Bapak Ibu, antara kalender Jawa dengan kalender Islam, saya pakai istilah itu aja, sementara kalau kalender Hijriah, nah tadi saya lupa menyebutkan, kalau 1 Januari itu disebut kalender Miladiah, kalau yang dipakai umat Islam kalender Hijriah. Itu aslinya kan lebih tepatnya Januari, Februari itu kalender Syamsiah, menggunakan peredaran matahari, hitungan matahari, kemudian yang Hijriah itu pakai kalender Komariah, pakai putaran bulan. Sesungguhnya lebih tepat begitu. Dan selisihnya selalu dalam satu tahun itu 11 hari. Ya, 11 hari perbedaan antara perputaran bumi matahari dan bumi dengan bulan. Nah, bos sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lebih tepatnya ya kalender Syamsiah dan kalender Komariah itu lebih tepat kalau dalam bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu, yang kedua yang menarik itu adalah bulan Jawa dan bulan Hijriah atau bulan Komariah. Ya, karena bulan sendiri kan ada Syahrun bulan, Komar juga bulan, kemudian Badr itu juga bulan. Nah, maka kemudian dulu ada orang memberi nama Jawa di Arab itu, tapi kemudian menjadi tidak bagus. Nah, Bapak Ibu, satu, Jawa dan Hijriah itu memiliki kemiripan nama, bukan kesamaan, kemiripan nama. Yang kedua,
pergantian tahunnya bareng. Jawa dan Hijriah itu pergantian tahunnya bareng. Tanggal 1-nya itu bareng, Pak. Besok 1 Muharram itu sama dengan 1 Suro. Jadi pergantian tahunnya bareng, pergantian tanggalnya bareng, kemudian namanya mirip. Karena ternyata ini Bapak Ibu yang kadang umat Islam tidak banyak yang tahu. Karena ternyata bulan Jawa itu adalah bulan Hijriah. Tapi kemudian diucapkan dengan bahasa Jawa atau dilesan Jawakan lebih tepatnya. Sehingga nanti kalau kemudian kita paham ini, sesungguhnya hafal bulan Jawa itu hakikatnya ya hafal bulan Hijriah. Karena tanggalnya bareng, gantinya bareng, semuanya bersama. Hanya namanya yang berubah sedikit-sedikit. Yang pertama, namanya karena apa? Hakikatnya lagi-lagi itu bulan Islam, bulan Hijriah yang dibahasa Jawakan. Inilah hebatnya para ulama terdahulu kita. Menyampaikan Islam itu gen gampang ditompo, orang angel-angel. Nah, sekarang ini kan kadang-kadang ada ketemu orang-orang yang wabeh itu mah digawe Arab kabeh ya. Yang itu kan nggak pas. Ya. Bahwa kemudian kita tidak boleh anti Arab wajib. Tapi kalau kemudian wabeh dari Arab kacau, Pak. Ya, karena kemudian nanti tidak akan bisa seperti ini Islam di Indonesia sebanyak ini kalau kemudian dulu para ulama kita pola berpikirnya seperti itu. Maka disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Orang Jawa menyebut Suro itu dengan Muharram itu dengan Suro karena diambil dari kata Asyura. Hari besarnya Muharram itu kan tanggal 10 itu, di mana ada amal puasa sunnah Asyura, puasa tanggal 10, puasa tanggal 10 itu disebut Asyura. Nah, orang Jawa menyebut Asyura itu kelamaan, akhirnya jadi Suro. Ya, alhamdulillah Asyura diambil belakangnya jadi Suro, tidak diambil depannya. Kan sudah bagus tuh Pak ini. Ini kan kenapa? Karena memang orang Jawa begitu Pak. Dengan cek Pak, orang Jawa itu rata-rata lebih suka, tidak selalu ya, tapi rata-rata lebih suka menggunakan belakangnya untuk menyebut sesuatu. Menyebut, memanggil, menamakan, itu biasanya ambil ringkesnya, diambil belakangnya. Namanya Muhammad, tidak ada orang mengundang manggilnya Moh, tidak ada. Nyaris nggak ada. Paling undangnya Mat, begitu. Jadi nanti panggilannya bukan lagi Muhammad tapi Kemat. Ya kan? Kemat, Mamat dan sebagainya. Itu budaya kita. Ya, namanya bagus Suprayitno. Tapi rata-rata manggilnya No atau Yitno. Kelihatannya nggak ada yang manggil Supra, itu nggak ada. Ya. Kawan kita namanya Sugeng. Mesti ngebengoknya Geng, kan begitu ya. Ora mungkin ngarepe itu Pak. Ya kan begitu loh Bapak Ibu, itu budaya kita. Kalau nggak percaya di lapangan sepak bola itu Pak, di lapangan sepak bola itu kalau Muhammad Salah lagi bermain di Mesir, di negaranya sendiri, itu kalau dia lagi giring bola itu temannya yang berada di ujung Salah, mesti begitu, manggilnya lengkap. Kalau kita lah, mesti begitu Pak. Ya itu budaya kita. Dan masih banyak istilah-istilah yang kemudian di kita itu sering diambil belakangnya, dibuat mudah. Nah Bapak Ibu, Muharram menjadi Suro diambilkan dari kata Asyura. Ya. Yang perlu dicatat itu Asyura menjadi Suro itu nggak masalah. Yang masalah itu kan keyakinannya Pak. Sebentar lagi, maaf minggu-minggu ini kan banyak orang mantu Pak. Karena mereka berpikir jangan ketemu dengan Suro. Karena sebagian memahami begitu. Suro itu mantu rakwani, ya kan? Nyunatke rakwani, tapi ngelahirke wani, Pak, itu luar biasa. Ya itu kan orang kita itu luar biasa. Nah, masalahnya begini, Pak. Keyakinan keliru potensial melahirkan tindakan keliru. Saya ulangi, keyakinan keliru potensial melahirkan tindakan keliru. Contoh yang sering terjadi, nabrak kucing berhenti, nabrak orang bablas, Pak. Ya kan? Ini keyakinan keliru, tindakannya keliru. Saya pernah tanya, Mas, nabrak kucing mandek, nabrak wong bablas iki piye karepmu? Jawabannya ya tegas. Nabrak kucing ora mandek iso kena masalah, Pak. Nabrak wong mandek, wah, cetha masalah. Ngono ki Pak pikirannya cah ruwet ngene iki, Pak. Pikiran salah, tindakannya jadi salah.
Mestinya kalau nabrak kucing ya berhenti, wong itu binatang dirawat. Kalau nabrak orang mestinya harus lebih berhenti. Tapi karena dianggap orang itu tidak, kalau orang jauh-jauh nggak mati begitu, ya kemudian ya begitu. Ada orang maaf mati hari Sabtu. Semarang itu masih banyak yang gitu loh. Tetangganya hari Sabtu mati, ketakutan Pak. Katanya genera ketularan mati itu ngeloroti gendeng Pak. Gendengnya dibanting, genera melu mati. Itu kan secara tersirat melecehkan malaikat Israel loh Pak. Masuk malaikat disuap gendeng pecah itu. Loh, coba melecah gendeng terus orang melu mati. Itu kan artinya malaikat bisa dihalangi dengan gendeng. Itu kan enggak rasional. Ada burung ini yang tinggal lama di Semarang mesti ngerti. Cuit, cuit langsung waduh. Sing mati sapa gitu. Sebule ndenen dhewe. Kan mesake banget Pak. Ya, yang begini-begini ini ya dan masih banyak lah ya. Mohon maaf ya. Dikasih Quran, ratu waca malah hanya untuk jimat-jimatan begitu. Enggak. Tampilke dhuwur lawang katanya untuk nolak setan. Padahal pas masang itu setannya wis mlebu. Kan malah ra iso metu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya kadang-kadang begitu. Loh bukan soal tidak bisa, kalau bisa ya semua orang bisa, tapi bukan untuk itu, sekedar untuk itu Al-Qur'an. Nah, satu, Muharram jadi surah no problem. Yang kedua, Muharram selalu sofar. Orang Jawa menyebutnya cetok, sapar. Mulai mendekati, Pak. Sofar menjadi sapar, itu lidah Jawa. Maka jangan kaget Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah. V-nya jadi P, H-nya jadi K. Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah. Bahkan yang fase sekalipun kayak kita, itu juga keliru, Pak. Maksudnya kan Al-Fatihah. Tapi jarang orang mari kita buka dengan Al-Fatihah nurana, Pak. Mesti Al-Fatih jadi E, Pak. Karena lidah kita itu yang bikin mudahnya aja. Yang ketiga namanya Rabiul Awal. Orang Jawa menyebutnya mulut. Karena apa? Karena di bulan Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. Yang dilahirkan itu bahasa Arabnya maulud. Maulud itu yang dilahirkan. Ya, kalau maulid kelahiran. Milad hari ulang tahun. Ya. Jadi orang Jawa menyebut maulud kelamaan jadinya mulut. Suro, sapar, mulut. Ya. Bulan keempat, Rabiul Akhir, orang Jawa tambah ringkes. Mbah Kakung ditanya, Mbah bar mulut apa Mbah? Jawabannya mantep, bakdo mulut. Coba, bakdo itu artinya bar Pak. Tapi ditanya, bar mulut apa? Bakdo mulut. Itu Arab Jawa tenan Pak. Iya, bakda jadi bakdo. Iya, bakdo mulut. Bar mulut bahasa dia di Jawa ke bakdo mulut. Itu kan menurut saya saking cerdasnya Pak. Ide kreatifnya itu luar biasa. Ya. Kemudian bulan berikutnya Jumadil Awal. Lesan Jawa menyebutnya Jumadil Awal. Diseret bahkan kadang-kadang junya hilang. Lagi-lagi hanya ngambil belakangnya Madil Awal. Bulan berikutnya Jumadil Akhir jadi Madil Akhir. Rojab jadi Rejab. Semakin jelas, semakin cetok, nggak bisa dipungkiri bulan Jawa itu adalah bulan Hijriyah, bulan Islam tapi dibahasa Jawakan. Sejarahnya agak panjang memang, kalau mau diurut dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, Khalifatullah ing Tanah Jawa, Sayyidin Panatagomo. Coba gelarnya aja mantap, Khalifah Raja Mataram itu. Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sayyidin Panatagomo, Khalifatullah ing Tanah Jawa. Jadi Sultan Mataram itu khalifah Pak. Hanya kemarin gara-gara nggak suka sama HTI langsung khilafah dimasalahke. Padahal khalifah itu jelas, Sultan itu khalifah. Iya jelas Bapak Ibu. Cuma itu kan urusan politik jadi kemudian menggok-menggok kemana-mana. Nah, akibatnya kan nggak jelas cara berpikirnya. Tapi secara prinsip Sultan Agung itu jelas khalifatullah ing Tanah Jawa. Iya, dia menjadi khalifah di Tanah Jawa. Jelas gelar itu masih tertulis dengan cetok di sana Bapak Ibu. Nah Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Rojab, Rejab, Sya'ban menjadi Ruwah. Sya'ban disebut Ruwah itu karena di bulan Sya'ban sebagian masyarakat Jawa kan pada ziarah kubur. Ya. Ziarah itu untuk apa? Untuk mendoakan orang yang sudah wafat. Yang didoakan siapa? Rohnya. Kalau satu namanya roh,
tapi karena bapak, ibu, kakek, nenek, mbak kakung, mbak buyut itu kemudian arwah. Kata tunggalnya roh, kata jamaknya arwah. Ada yang mendoakan roh, ada yang mendoakan arwah. Akhirnya roh dan arwah digabung jadi ruwah. Niki Arab Jawa tenan Pak ya. Wong Arab dhewe mungkin ora mudeng lho Pak. Iya. Maka mendoakan itu coba Bapak Ibu perhatikan, mungkin pernah dengar kata ini. Simbah kita yang sudah wafat, orang Jawa itu nyebutnya luar biasa loh Pak. Jennate Mbah Kakung. Pernah dengar itu ya Pak ya? Atau Suwargi Mbah Kakung. Suwargi itu kan doa, surga. Jennate, jannah, jennate, suwargi itu sama. Artinya jannah, surga Pak. Jadi kita itu dulu dididik oleh orang tua kita menyebut orang yang sudah wafat itu diiringi dengan doa. Iya. Jennate Mbah Kakung, suwargi Mbah Kakung dengan doa, Pak. Kenapa? Karena kewajiban kita itu mendoakan. Nah, kadang-kadang ada orang yang salah paham Bapak Ibu. Iya, dikiranya ada sing sini seneng ziarah, sing sini dikiranya melarang ziarah. Sehingga ada orang yang keliru, Pak. Saya pernah tanya, "Loh Mas, sampean saya kira tahu ziarah, Mas. Aku saiki Muhammadiyah, Pak." Ngono kan gampang ngawur meneh, Pak. Loh ini kan seakan-akan Muhammadiyah melarang orang ziarah, padahal kan nggak ada larangan itu. Iya, hanya orang keliru memahaminya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah pun ziarah kan. Tapi Rasulullah ziarah kan mendoakan, tidak jaluk-jaluk. Nah, yang problem kan Nabi dulu pernah melarang orang ziarah karena ketika ziarah itu bukan mendoakan tapi meminta sesuatu. Cekelan pathoke mbah, putune do mara kabeh mbah, nyuwun pangestune iki putune meh tes CPNS lho. Jajal wis mati kon iso mikir CPNS barang. Sakit banget tuh Pak. Iya. Nah, itu yang masalah kan itu. Akhirnya kemudian dijawab wong ngisor, yakin tambah ruwet meneh itu ya. Yo. Piye kabare le? Enak zamanku toh. Wah, tambah bubar meneh. Ya makanya yang dimasalahkan kan itunya toh, Pak. Tapi kalau ziarahnya sendiri tidak. Wong Nabi aja berziarah dan iya, kisah sama namanya? Bunda Aisyah ya kan mencari Rasulullah kan begitu kan. Ternyata Rasulullah sedang dicari-cari oleh Aisyah. Ternyata Aisyah menemukannya Rasulullah sedang di makbarah, di pekuburan dan sedang mendoakan kaum muslimin. Di antaranya kan dengan masuk mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Kan begitu. Ini maknanya apa? Doa kan begitu Pak. Sekedar tambahan kan salam itu kan ada 3. Salam yang wajib dijawab, salam yang tidak boleh dijawab, dan salam yang jawabannya tidak kita dengar. Salam yang wajib dijawab, salam jenengan ke saya ke jenengan kan wajib dijawab. Yang kedua kan ada salam yang tidak boleh dijawab. Apa itu? Salamnya imam sholat. Itu kan rasa dijawab tuh Pak. Ya kan buat jawab kan kacau kan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mun keruwet ya kan tidak perlu kan begitu ya. Iya. Termasuk yang kemudian makmum masbuk kan makmum terlambat kan melanjutkan terus toh. Nanti dia salam, sebelahnya ya ora usah menjawab. Kita sudah zikir kono assalamualaikum, waalaikumsalam Mas. Tidak perlu begitu. Karena memang salam bukan untuk dijawab. Dan yang ketiga salam yang jawabannya enggak kita dengar. Sebab kalau kita dengar kacau. Nabi sampai mengingatkan, seandainya mereka itu kita bisa mendengar cerita alam kubur, mungkin kita kesulitan untuk tertawa. Maka Allah berikan kebaikan kepada kita, gen iso tetap seneng neng dunia ini, tidak bisa mendengar suara itu. Iya. Nah, bos sekalian yang dirahmati Allah, maka kalau ada sambutan kepala kantor, pas temennya ada kawan yang meninggal dunia, semoga arwahnya diterima, itu meskipun secara bahasa keliru, tapi nggak usah dipersoalkan. Karena kata arwah itu kan jamak, padahal yang meninggal cuma satu. Mestinya kan semoga rohnya, bukan arwahnya. Tapi nanti kalau kepimpinan kantor sambutan rasa disenani, keliru bos, sing mati cito, tidak begitu. Iya, karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya begitu Bapak Ibu. Bulan berikutnya namanya Ramadan. Orang kita menyebutnya sasi poso, Recep Ruah Poso. Bulan berikutnya Syawal. Orang Semarang menyebutnya Bodo. Kenapa? Karena puasanya sudah selesai. Yang tinggal lama di Semarang, apalagi lahir di Semarang, itu kemudian jarang yang tanya Syawali kapan. Mereka mesti tahu kan, Bodone kapan. Ya, karena maknanya selesainya puasa. Bulan berikutnya Dzulqa'dah, kita menyebutnya bulan Apit. Kenapa?
Karena diapit Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang terakhir bulan Dzulhijjah kita menyebutnya bulan besar, bulan haji, karena ini puncaknya orang punya gawe mantu. Maka kadang-kadang kalau tanggal-tanggal begini hari Ahad itu ya full orang ngundang kita ya, sampai kadang-kadang dapat undangan 5 tempat dalam sehari. Ya itu kan kadang-kadang kalau pas tanggal tua apalagi pensiunan itu diskusinya lama itu. Pak mangkat Pak, ya mangkat to Bu, ra mangkat piye? Lagi limo lah ya kuwi. Limo ki nek ra mangkat petok wonge kowe ngomong apa ya. Tapi nek mangkat 200-an sak yuta ya aja 200 to, 50 to, aja ngawur ke pensiunan PLN 50 ngawur ya. Kan ra enak kan begitu. Lah anake pinter, Bu, Pak, pengen aman. Piye? Isane 10.000 rasa jenengi ra wis. Kan tambah ruwet meneh to. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bahasa guyonan saya itu kalau mau mantu ya suro itu bagus. Karena insya Allah tidak ada saingan, Pak. Ya nyari gedung pasti mudah karena banyak yang tidak ada yang booking. Rias nganten banting harga, kira-kira kan begitu, mengurang sing dirias. Ya terus begitu maka dan yang lebih pasti kita nggak akan barengan dengan tempat lain. Nah 12 bulan itu masuk ganti tahun itu kita diingatkan waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala yaqilun. Jadi kalau kita hafal alhamdulillah, tidak hafal tidak masalah, yang penting kita ngerti. Setidaknya ketika hari-hari untuk puasa, untuk ibadah itu kita tahu kalender, karena kita pakai kalender Hijriah. Kalaupun nggak hafal Hijriahnya, hafal Jawanya nggak masalah karena tanggalnya sama. Tapi yang lebih penting dari itu adalah Bapak Ibu menyadari bahwa tambah umur itu kita tambah tua. Tambah tua itu kita diingatkan dulu engkau lemah, lalu aku kuatkan, lalu engkau kembali menjadi lemah. Seperti kembali masa kanak-kanak kita. Ya kita sering gampangnya begini, tambah umur itu tambah tua. Tambah tua itu balik kaya bocah cilik. Ya, makanya kalau kita suami istri saling memahami. Ganti tahun itu istri kita semakin tua, suami kita semakin tua. Ibu-ibu jangan berharap suaminya tambah tua tambah gagah kecuali ganti suami. Kan itu Pak. Ya kan? Tidak mungkin istri kita tambah tua tambah cantik, pasti tambah tidak menarik. Ya, karena tambah umur nggak bisa dipungkiri Pak, semakin tua semakin tua. Maka suami istri harus saling mengerti. Ayat ini difahami seumben kita sama-sama tua. Dulu nganten anyar pagi-pagi olahraga lari pagi bareng. Nanti ketika umur sudah mulai 60, 65 tahun, 70, mungkin ya bukan lari pagi Pak, tapi jalan sehat berdua. Sebab biyen waktu muda lari pagi kuat. Sekarang itu melaku bareng ten-tenan Pak. Istri menggok gang, suaminya hilang. Ya kan? Loh nang ndi bojoku ya, karena jebule istirahat kan begitu. Iya. Maka kemudian harus disiapkan mental itu. Dulu bayi didorong pakai kereta bayi, sangat mungkin tua istri kita dorong pakai kursi roda. Ini maaf saya karena saya maturnya di depan bapak. Sangat mungkin istri kita nanti tua sakit, perlu kita dorong. Iya kan? Tambah tua mungkin pakai kursi roda. Maka Allah berikan rahmah pada hati kita supaya dorong istri atau sebaliknya ibu-ibu dorong suami itu ikhlas. Sebab kalau enggak memahami ayat ini dengan baik, dorong suami atau dorong istri ya batin. Kowe iki nom gala tuwa kok nyurung. Aku lagi dirojokan tak colke biar kan. Lo kan begitu loh Bapak ya. Iya. Kalau enggak ada rahmah Pak. Karena non sewu sebagai laki-laki daripada nyurung iki kan kaya akeh gitu loh Pak. Kalau enggak ada rahmah loh Pak. Kalau cintanya hanya mawaddah fisik, yang lebih menarik banyak. Demikian juga para istri kita. Ketika kita sakit, ya yakin kalau nggak ada rahmah tinggal Pak. Makanya maaf Bapak, terutama yang non sewu, jangan bangga kalau kemudian sudah tua bisa menikahi wanita yang jauh lebih muda. Ya hari ini oke. Tapi kalau selisihnya sampai 30 tahun, iya. Sing lanang wis 65 wis mlakune alone rak karon, sing wedok mlayu banter. Pemenang sing lanang kursi roda kan tinggal to Bos ya. Pak, sorry ya Pak. Ngene diadan wis ora kuat ngoyak kan begitu. Loh kan maaf kisah begini kan terlalu banyak.
maka harus menjadi pelajaran. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk menjaga itu dengan baik. Kalau kemudian kita adalah anak dengan orang tua, sadar orang tua kita akan melemah kemampuannya. Saya sering sampaikan, orang tua itu umur tambah, usia fisik semakin melemah, anak-anaknya semakin gagah. Itu kalau kemudian anaknya nggak baik, mencelakakan orang tua, Pak. Dan kisah ini juga cukup banyak. Maka diingatkan anak-anak harus sabar ketika harus merawat orang tua, karena mereka kembali seperti masa kanak-kanaknya. Ya. Nah, kalau kemudian kita sendiri sebagai umur orang tua, tambah kita tambah umur, ya kita harus semakin menyadari bahwa kita itu penting untuk bermuhasabah, mengoreksi diri sendiri apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan agar umur ini bermanfaat dalam hidup kita. Bapak Ibu, jadi ini bahasa muhasabahnya saya begitu. Ya, kalau kita suami istri harus saling memahami, tambah umur begitu keadaannya. Kalau kita kepada anak, kalau kita sebagai anak, fahamilah orang tua kita, tambah umurnya. Dan kalau kita sendiri secara pribadi, fisik kita itu nanti akan berkurang, maka kemudian hidup itu apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kemudian tambah umur, kemudian tidak bermanfaat, maka kita selalu mohon kepada Allah, mohon tambah umur yang melahirkan ketaatan. Ya, umur yang menyehatkan dan umur yang dalam ketaatan. Jangan sampai tambah umur kemudian malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.